Setiap siang saat matahari menyengat ubun-ubun dan rumah terasa sunyi, suara roda troli galon plastik itu terdengar seperti denting kenangan yang tak seharusnya hidup. Tapi bagi Lela, suara itu justru membangkitkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa haus. Lela, 30 tahun, janda muda berwajah manis dengan tubuh yang masih memesona. Ia tinggal sendirian di sebuah perumahan pinggiran kota setelah bercerai setahun lalu. Lela dikenal pendiam, tapi sorot matanya menyimpan rasa yang sering tak bisa ia ungkapkan. Bayu, 34 tahun, tukang galon air keliling. Tubuhnya kekar karena terbiasa mengangkat galon seharian. Wajahnya teduh, penuh kesabaran, dan ada senyum kecil di bibirnya setiap kali bertemu Lela. Ia sebenarnya pria sederhana, tapi sorotan mata Lela membuatnya sering kehilangan kendali logika. Sudah 3 bulan Lela selalu memesan air galon dari Bayu. Awalnya tak lebih dari urusan rumah tangga biasa. Tapi entah mengapa, setiap kali Bayu datang membawa galon di pundaknya dan keringat menetes di lehernya, ada sesuatu yang membuat Lela sulit mengalihkan pandangan. Hari itu, Bayu datang lebih siang dari biasanya. Lela membuka pintu dengan daster tipis warna abu-abu dan rambut yang setengah basah usai mandi. Bayu sempat tercekat, lalu segera menunduk sopan. "Aduh, maaf Mbak Lela, gang di ujung macet tadi," katanya sambil menurunkan galon ke lantai. Lela tersenyum tipis. "Gak apa-apa Mas, aku juga baru selesai mandi. Masuk aja, panas di luar ya." Bayu agak ragu, tapi akhirnya masuk. Lela menuangkan teh dingin ke gelas, lalu duduk agak dekat dari biasanya. Obrolan mereka ringan, tapi ada jeda-jeda diam yang dipenuhi makna. Tatapan saling mencuri. Jari yang tak sengaja bersentuhan saat menyodorkan gelas. Dan ketika Bayu hendak berpamitan, Lela berdiri terlalu dekat. "Mas," ucap Lela lirih. "Kalau aku bilang, aku suka sama Mas Bayu, apa Mas akan pergi?" Bayu tertegun. Napasnya berat. Ia tahu ini salah. Lela adalah pelanggan, seorang janda muda yang kesepian. Tapi hatinya sudah lama lemah setiap melihat perempuan itu berdiri di ambang pintu. "Aku nggak akan pergi," katanya pelan sambil memegang tangan Lela. "Tapi ini bisa jadi masalah." Lela menunduk. "Aku tahu, tapi perasaan ini udah terlanjur masuk, Mas. Setiap siang aku nunggu suara troli galon, Mas. Bukan karena airnya." Bayu mendekat. Napas mereka nyaris menyatu. Tak ada kata selanjutnya. Hanya desir kipas angin yang tak cukup menenangkan udara di antara mereka. Siang itu, di ruang tamu yang remang dan sepi, 2 orang dewasa melanggar batas yang selama ini mereka pura-pura tidak ada. Tangan Bayu menyentuh pipi Lela, dan Lela membalas dengan pelukan diam-diam yang dalam. Mereka tenggelam dalam pelukan panjang yang seharusnya tak pernah ada. Bayu menatap Lela dengan keraguan yang mulai luruh. Pelukan itu bukan sekadar pelepas rindu dari tubuh yang kesepian, tapi seolah membuka pintu yang selama ini mereka kunci rapat dengan dalih moral. "Mas yakin ini nggak salah?" bisik Lela, masih dengan dagu bertumpu di dada Bayu. Bayu tidak langsung menjawab. Tangan kirinya membelai pelan rambut Lela yang masih sedikit lembab dan harum sabun. "Kalau salah, kenapa rasanya malah bikin hidupku terasa benar?" Mata Lela berkaca. "Aku cuma takut Mas nyakitin aku juga kayak dulu." Bayu mengangkat wajahnya, menatap Lela serius. "Aku bukan laki-laki yang datang buat singgah, Le. Tapi aku juga bukan orang suci. Aku cuma lelaki yang tiap hari dorong galon, tapi tiap ketemu kamu, rasanya lebih berat dari bawa 5 galon sekaligus." Lela tertawa pelan, dan itu suara tawa paling jujur yang keluar darinya setelah sekian lama. Mereka lalu duduk berdua di lantai, bersandar di dinding ruang tamu, dengan galon baru masih berdiri tegak di sudut ruangan. Hari-hari setelah itu berubah. Lela jadi lebih sering memesan air, kadang tanpa alasan,
hanya untuk melihat Bayu. Kadang galon masih separuh, tapi ia bilang sudah habis. Bayu pun tahu itu cuma alasan, tapi dia tak pernah menolak. Bahkan kadang tanpa diminta, ia datang dengan galon baru dan senyuman kecil di wajahnya. Mereka menjalin sesuatu yang samar, bukan pacaran, bukan hubungan biasa, tapi juga tak sekadar pelarian. Hubungan yang diam-diam tumbuh di balik tembok rumah Lela, tersembunyi dari pandangan tetangga. Suatu malam, hujan deras mengguyur perumahan. Listrik mati. Lela duduk sendirian di ruang tamu dengan lilin menyala di atas meja. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Bayu berdiri di luar, basah kuyup, dengan jaket plastik dan 1 galon di tangannya. "Mas, malam-malam begini?" tanya Lela setengah berbisik, heran sekaligus bahagia. Bayu hanya tersenyum kecil. "Aku tahu kamu takut gelap." Ia masuk, menaruh galon di tempat biasa, lalu mendekat ke Lela yang duduk berselimut. Tak ada kata-kata, hanya detak jantung yang terasa makin cepat. Pelan, mereka saling mendekat, dan dalam redup cahaya lilin, bibir mereka bersatu, tak tergesa, tapi penuh makna. Bayu menghela napas, menatap layar dalam-dalam. "Aku juga kangen kamu, tapi kadang aku takut." Lela mengernyit. "Takut apa?" Bayu menunduk. "Takut kamu lelah nunggu. Aku tahu hubungan kita nggak jelas, nggak ada status, nggak ada kepastian. Aku cuma tukang galon. Aku nggak punya banyak yang bisa aku janjikan." Lela terdiam. Hujan di luar makin deras. Ia menatap wajah Bayu yang terlihat lebih kurus dari biasanya. "Mas," bisiknya, "aku nggak butuh janji manis. Aku butuh keberanian. Kalau Mas memang sayang, kenapa harus takut?" Bayu memejamkan mata, lalu mengangguk pelan. "Kamu benar, aku akan pulang bulan depan. Libur kerja seminggu. Aku mau kita ngobrol serius tentang masa depan." Lela tak bisa menahan senyumnya. Matanya berkaca, tapi kali ini bukan karena rindu, melainkan harapan. 4 minggu kemudian, Lela membersihkan ruang tamu pagi-pagi sekali. Ia ganti gorden, semprot pewangi ruangan, dan menyiapkan teh manis 2 gelas. Tak ada yang ia lakukan dengan terburu-buru. Semua penuh perasaan. Sore harinya, suara motor tua berhenti di depan rumah. Lela membuka pintu. Bayu berdiri di sana. Wajahnya penuh lelah, tapi matanya bersinar. Tanpa galon, tanpa troli, hanya ransel kecil di pundaknya. Lela tak sempat menjawab. Ia langsung memeluk Bayu, erat, seolah waktu tak pernah memisahkan. Dan di dalam pelukan itu, diam-diam, perasaan mereka yang selama ini disembunyikan di balik pintu rumah dan galon plastik, kini mulai terasa nyata. Mungkin masih salah, mungkin masih belum diterima orang, tapi mereka berdua tahu. Apa yang tumbuh di antara mereka bukan lagi sekadar rasa terlarang, tapi kebutuhan, kehangatan, dan mungkin awal dari keberanian untuk melawan apa yang dianggap tabu. Bayu duduk di ruang tamu yang kini terasa asing sekaligus akrab. Aroma teh buatan Lela masih sama, tapi suasana terasa berbeda. Ada gugup yang menggantung di udara, padahal pelukan hangat barusan seharusnya bisa meredakannya. Lela duduk di depannya, tersenyum kecil, namun sorot matanya serius. "Kamu bilang mau ngobrol serius, Mas?" "Ya," jawab Bayu pelan. "Aku nggak mau hubungan kita terus-terusan begini, ngumpet, nggak jelas. Aku mau resmikan ini." Lela menarik napas dalam. "Kamu sadar kan, itu bukan hal gampang? Aku janda, kamu cuma tukang galon. Keluarga kita belum tentu terima." Bayu mengangguk. "Aku sadar, tapi aku lebih takut kehilangan kamu daripada dihakimi orang." Keheningan kembali mengisi ruangan. Di luar, matahari mulai tenggelam, dan suara azan maghrib menggema dari surau kecil di ujung gang. Lela menunduk, memainkan ujung kerudungnya. "Aku nggak minta banyak, Mas. Aku cuma pengen punya tempat pulang yang tenang, yang nggak bikin aku merasa harus terus bertahan sendirian." Bayu maju, menggenggam tangan Lela.
Aku juga, Le. Aku capek hidup dengan perasaan yang selalu dipendam. Kalau kamu mau, aku akan temui keluargamu, cerita semuanya, termasuk masa lalu kita. Lela terdiam sejenak, lalu menatap Bayu lurus. Berani? Berani, jawabnya tegas. Minggu berikutnya, Bayu mengenakan kemeja pinjaman dan celana bahan yang masih tampak kaku. Ia duduk di ruang tamu rumah orang tua Lela, berhadapan dengan ibu Lela yang sudah beruban namun masih tegas dalam ucapan. Jadi kamu tukang galon ya? Betul, Bu. Tapi sekarang saya kerja tetap di perusahaan pengantar air minum. Alhamdulillah, penghasilan cukup. Jawab Bayu sopan. Sang ibu menatapnya tajam. Kamu serius sama anak saya? Janda itu nggak gampang, Mas. Banyak luka yang harus kamu hadapi. Bayu menunduk, lalu menatap Ibu Lela dengan penuh keyakinan. Saya nggak janji bisa jadi sempurna, tapi saya yakin bisa jadi laki-laki yang nggak ninggalin dia sendirian. Ibu Lela terdiam lama, lalu pelan-pelan mengangguk. Saya nggak bisa halangi pilihan anak saya, tapi kamu tanggung jawab ya, jangan bikin dia jatuh 2 kali. Bayu mengangguk, matanya berkaca. Di dapur, Lela mengintip diam-diam. Senyum tipis terbit dari bibirnya. Ia tahu hidup tak langsung jadi mudah setelah ini. Akan ada bisik-bisik tetangga, akan ada rintangan. Tapi untuk pertama kalinya, hatinya terasa lapang. Bayu bukan cinta yang datang dengan kemewahan, tapi ia datang dengan ketulusan dan kesederhanaan yang membuat Lela merasa dilihat, dicintai, dihargai. Malam itu, mereka duduk berdua di teras rumah, di tengah angin malam dan suara jangkrik. Mas, bisik Lela. Ya, kamu tahu nggak? Cinta yang kita punya ini dulu dosa, sekarang jadi harapan. Bayu menoleh, memegang tangan Lela, lalu tersenyum. Dan semoga besok jadi rumah. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hubungan Lela dan Bayu mulai berjalan lebih terbuka. Bayu sering datang ke rumah Lela tanpa harus menyamar jadi pengantar galon. Tetangga-tetangga mulai membicarakan, ada yang mencibir, ada pula yang pura-pura ramah di depan tapi menusuk di belakang. Tapi Lela tak peduli. Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang bisik tetangga, ia merasa pantas untuk bahagia. Ciuman itu terasa seperti pengakuan, seperti pembebasan atas semua rasa yang terpendam. Saat itu, tak ada hujan, tak ada masa lalu, tak ada dunia luar. Hanya 2 jiwa dewasa yang saling mengisi kekosongan, meski tahu betapa tipis batas antara rasa dan bencana. Hubungan itu terus berlangsung, rahasia, diam-diam, tapi semakin lama semakin sulit mereka berpura-pura. Bayu mulai menolak pelanggan yang jauh demi bisa lebih sering ke rumah Lela. Sementara Lela mulai menolak dikenalkan pada pria lain oleh ibunya, dengan alasan yang ia simpan sendiri. Tak ada janji, tak ada label, tapi ada rasa yang tumbuh seperti benih liar, tak bisa dihentikan, tapi juga tak punya tempat resmi untuk bertumbuh. Dan di setiap deret troli galon yang melintasi jalan sepi itu, selalu ada harapan yang ditinggalkan, dan rasa bersalah yang terus diam-diam mengikuti. Cerita belum berakhir. Pagi itu, suara burung dan sinar matahari menerobos gorden ruang tamu rumah Lela. Ia baru saja selesai memasak ketika HP-nya bergetar. Pesan dari Bayu. Aku di depan rumah, bisa ngobrol sebentar? Jantung Lela berdegup pelan, namun pasti. Ini bukan jadwal rutin pengantaran galon. Ia membuka pintu dan benar, Bayu berdiri di sana, mengenakan kaos abu gelap dan celana jeans, tanpa galon, tanpa troli. Kamu kenapa? Tanya Lela pelan. Bayu menghela napas, tatapannya tak seceria biasanya. Boleh masuk? Lela mengangguk. Mereka duduk di kursi ruang tamu, kali ini agak berjauhan. Bayu menyandarkan tubuh ke kursi dan menatap langit-langit, seolah sedang mengatur kata. Aku dapat tawaran kerja, Le. Jadi sopir pengantar air minum di luar kota, kontrak setahun. Lela terdiam. Senyum di wajahnya pudar seketika.
Suara sendok yang tadi sesekali berdenting di dapur kini lenyap dalam keheningan. "Jadi, Mas bakal ninggalin aku?" Suaranya hampir tak terdengar. Bayu memandang Lela, matanya jernih dan tulus. "Ini kesempatan, Le. Gaji tetap, bisa bantu ibuku di kampung. Tapi, aku juga nggak tenang ninggalin kamu. Aku bingung." Lela memalingkan wajah. Ia tak ingin Bayu melihat air matanya yang menggenang. Tapi Bayu berdiri, menghampirinya, lalu duduk di samping dan menggenggam tangannya. "Lela, aku nggak janji muluk, tapi aku serius. Hubungan ini bukan cuma main-main. Aku nggak tahu kita bisa kemana. Tapi kalau kamu percaya sama aku, tunggu aku 1 tahun. Hanya 1 tahun." Lela tak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam, lalu menatap mata Bayu. "Aku udah kehilangan kepercayaan sama banyak laki-laki, tapi kamu beda. Aku tahu kamu nggak sempurna, tapi aku juga nggak nyari yang sempurna. Aku cuman pengen nggak sendiri lagi." Bayu tersenyum tipis. "Aku juga, dan kamu udah ngisi ruang kosong di hidupku yang dulu cuma penuh galon dan aspal." Mereka berpelukan, hangat, lama, tanpa kata-kata, tapi dengan janji yang menggantung. Minggu berikutnya, Bayu benar-benar pergi. Truk besar menjemputnya, dan Lela berdiri di tepi jalan, menahan air mata saat Bayu melambaikan tangan dari jendela. Hari-hari berlalu, Lela kembali sendiri, dengan rumah yang sepi dan suara troli yang tak lagi datang setiap siang. Tapi ia tak pernah mengganti pemasok galonnya, meski harus beli di warung dan angkut sendiri. Seolah menunggu suara itu kembali, lengkap dengan senyum yang dulu selalu datang bersamanya. Setiap malam, mereka masih saling berkabar, kadang lewat video call, kadang hanya pesan singkat. Tapi ada kalanya, pesan dari Bayu datang lebih lambat atau tak sempat dibalas. Keraguan mulai muncul, tapi Lela menepisnya. Ia memeluk harapan, sama seperti ia memeluk Bayu dulu di ruang tamu yang remang itu. Ia percaya, 1 tahun bukan waktu yang lama. Jika rasa ini memang nyata, namun hidup tak pernah sesederhana itu, dan waktu, seperti air dalam galon, bisa habis. Bahkan tanpa terasa. Hampir 3 bulan sejak kepergian Bayu, Lela masih rutin membuka jendela ruang tamu setiap siang, menatap jalan kecil di depan rumahnya yang kini terasa lebih sepi. Ia tak lagi memesan galon dari warung dekat, melainkan mengangkat sendiri dari toko kecil di ujung gang, meski tubuhnya sering pegal setelahnya. Kadang ia berpikir, apa ini semua pantas? Menyimpan rasa untuk laki-laki yang bahkan belum pernah benar-benar berjanji akan kembali? Tapi dalam diam ia tahu, Bayu telah membekas di setiap sudut rumah dan relung hatinya. Suatu malam, hujan turun deras. Lela duduk di dapur, menyesap teh hangat sambil menatap layar ponsel. Sudah 2 hari Bayu tak membalas pesannya. Padahal biasanya, meski hanya 1-2 kata, selalu ada kabar. Ia mulai resah. Jam 11 malam, ponselnya bergetar. Nama Bayu muncul. Panggilan video. Dengan jantung berdebar, ia angkat. Wajah Bayu muncul, lelah, berkeringat, tapi tetap dengan senyum khasnya. "Maaf, Le, 2 hari ini kacau. Aku kerja lembur, bantu supir lain yang sakit. Tapi aku baik-baik aja." Lela mengangguk kecil, menahan emosi yang hampir meledak. "Kamu jangan hilang gitu aja. Aku khawatir." Waktu terus berjalan. Kehamilan Lela berjalan lancar. Mereka mulai menabung lebih serius, memperbaiki sedikit demi sedikit rumah kontrakan agar layak untuk bayi. Mereka membeli box bayi bekas dari marketplace online, mengecat kamar belakang dengan warna kuning pastel, dan menulis nama-nama calon bayi di kertas tempel di kulkas. Kadang malam, Bayu berbicara ke perut Lela, membisikkan doa dan candaan kecil. Lela hanya tertawa, mengusap rambut suaminya yang mulai terlihat lelah. Tapi tetap penuh kasih. Cinta mereka bukan lagi sekadar kisah terlarang. Kini cinta itu menjelma jadi rumah,
jadi masa depan, jadi kehidupan yang tumbuh perlahan di dalam rahim Lela. Dan setiap kali Lela melihat Bayu mengelap galon air di sudut dapur, ia tersenyum sendiri. Ia tahu cinta yang dimulai dari suara troli galon yang berderit itu. Kini tak hanya nyata, tapi hidup. Dalam rumah kecil, dalam pelukan hangat, dan dalam detak jantung kecil yang kini ikut tumbuh di dalam tubuhnya. Lela berjalan pelan di pagi hari, mengenakan daster longgar dengan perut yang mulai membesar. Usia kandungannya memasuki bulan ke-7. Bayu yang biasa bangun lebih awal, kini menyiapkan sarapan. Bukan karena pintar masak, tapi karena tak ingin istrinya terlalu lelah. Telur dadarnya gosong dikit, ucap Bayu dengan canggung, menyodorkan piring. Lela tertawa kecil. Gak apa-apa, yang penting kamu niat. Mereka duduk berdua di meja makan kecil, menikmati pagi seperti biasa. Tapi dalam diam mereka tahu, hari-hari biasa ini akan segera berubah. Kehidupan mereka sebentar lagi akan dipenuhi tangis bayi, malam-malam tanpa tidur, dan rutinitas baru yang tak mereka kenal sebelumnya. Namun, mereka tak takut. Di sela makan, Bayu mengeluarkan sebuah buku kecil. "Apa ini?" tanya Lela. "Buku catatan rencana," jawab Bayu. Nama bayi, pengeluaran, dan doa-doa. Lela membuka halaman pertama. Tulisan tangan Bayu sederhana, agak berantakan. Tapi di bagian atas tertulis, "Untuk istri yang pernah sendiri dan kini jadi rumahku, dan untuk anak kita nanti, agar tahu bahwa cinta ini pernah dimulai dari tempat yang tak lazim, tapi diperjuangkan sampai menjadi suci." Lela menangis pelan. Tapi bukan tangis luka, tangis lega. Beberapa minggu kemudian, di tengah malam yang sunyi, Lela melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah bersalin sederhana. Bayu menggenggam tangan istrinya selama proses persalinan, tak beranjak sedikit pun. Ketika tangis pertama sang bayi pecah, Bayu ikut menangis. Tangisnya dalam dan tertahan, seolah menumpahkan seluruh masa lalu yang pernah mereka lewati diam-diam. Mereka menamai bayi itu Galendra, diambil dari kata galon dan endra yang berarti kekuatan dalam bahasa Sanskerta, nama yang mengandung kenangan tentang awal mereka, dan harapan akan masa depan yang kuat. 5 tahun kemudian, sebuah warung air minum berdiri di pojok jalan, kecil tapi ramai. Tertulis di atas spanduknya, "Air segar Galendra, bersih, murah, barokah." Di dalamnya, Bayu mengangkat galon kerak, masih dengan senyum yang sama. Lela duduk di kasir, kini berhijab rapi dan tampak lebih dewasa. Di sudut, seorang anak laki-laki berlari-lari sambil memainkan troli mainan kecil. Hadiah ulang tahunnya yang ke-5. "Galendra pelan-pelan, nanti jatuh," seru Lela. Anak itu tertawa. Bayu hanya tersenyum, memandangi mereka berdua dengan mata berbinar. Dalam hidupnya yang dulu hanya tentang mengantar air dan mendorong troli keliling kampung, ia tak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan punya semua ini. Cinta yang dulunya disembunyikan kini jadi pondasi, dan suara troli yang dulu jadi pemicu perasaan terlarang kini berubah menjadi lagu kecil yang mengiringi langkah anak mereka di halaman rumah dan warung kecil yang mereka bangun bersama. Cinta mereka memang dimulai dari tempat yang tak biasa. Tapi disinilah mereka sekarang, bukan sempurna tapi utuh. Suatu sore, Lela duduk di dapur sambil memilah beras. Ketika ponselnya berdering, Bayu menelepon dari tempat kerja barunya yang ternyata memberinya tanggung jawab lebih besar. "Le, aku dapat tawaran naik jabatan. Tapi itu berarti aku bakal pindah ke kantor pusat, di luar kota. Bukan setahun, tapi bisa lama." Lela terdiam, bukan karena terkejut, tapi karena rasa cemas yang selama ini ia coba kubur, kembali bangkit. "Mas mau ambil?" "Aku belum jawab, karena aku nggak mau kehilangan kamu. Aku juga nggak mau kamu pilih aku, tapi kamu nyesel." Bayu menghela napas dari seberang. "Jadi gimana?" Lela memejamkan mata. Air matanya mengalir pelan,
Tapi senyumnya menguat. Ambil Mas, tapi jangan pergi sendirian. Maksud kamu? Kalau kamu serius mau hidup bareng aku, ayo kita nikah. Kita pindah bareng. Aku nggak butuh pesta. Cukup ijab dan restu orang tuaku. Bayu diam. Lalu terdengar suaranya bergetar, pelan, namun mantap. Besok aku balik. Kita ke KUA. Kita mulai semuanya dari nol. Tapi kita mulai bareng. Esoknya, pagi-pagi sekali, Bayu datang mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Di tangannya ada map berisi dokumen-dokumen. Lela menyambut di depan pintu, mengenakan gamis sederhana dan senyum yang paling tulus yang pernah ia tunjukkan. Mereka berdua naik motor ke kantor KUA kecil di kecamatan. Tak ada iring-iringan mobil, tak ada riasan wajah yang mewah. Hanya dua orang dewasa yang pernah saling memendam, kini akhirnya memilih untuk saling menggenggam secara sah. Di bawah atap sederhana itu, dengan dua saksi dan wali nikah, Lela dan Bayu mengikat janji. Bukan janji sempurna, tapi janji yang tumbuh dari keberanian dan kesederhanaan. Beberapa bulan kemudian, mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di kota tempat Bayu bekerja. Hidup belum sepenuhnya tenang. Bayu pulang larut, Lela masih belajar beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi setiap malam, mereka duduk berdua di dapur sempit sambil menikmati teh hangat. Sama seperti dulu di rumah tua pinggir gang itu. Kadang cinta memang lahir di tempat dan waktu yang tidak seharusnya. Tapi cinta juga bisa tumbuh dan memilih menjadi dewasa. Mereka bukan lagi janda dan tukang galon. Mereka adalah suami istri. Dan meski jalan mereka pernah melintasi batas terlarang, kini mereka tahu, yang membuat cinta bertahan bukanlah awalnya, tapi bagaimana mereka memilih untuk memperjuangkannya bersama-sama. Sudah hampir setahun Lela dan Bayu tinggal di kota kecil di pinggiran Jawa Tengah. Rumah kontrakan mereka mungil, tapi selalu hangat. Dindingnya masih tipis, suara motor tetangga sering terdengar sampai ke kamar. Tapi Lela tak pernah mengeluh. Di tempat sederhana itu, ia merasa lebih damai daripada di rumah lamanya yang besar, tapi sepi. Bayu makin sibuk di kantor. Ia dipercaya memimpin tim logistik, sering rapat sampai malam. Tapi setiap kali pulang, tak peduli lelah dan bajunya bau keringat, ia tetap memeluk Lela dari belakang saat sang istri memasak di dapur. "Mas belum mandi loh," protes Lela sambil tertawa. "Peluk istri nggak perlu syarat," jawab Bayu, mencium kepala Lela pelan. Setelah makan malam, mereka sering duduk di lantai ruang tengah, menonton sinetron atau sekadar mengobrol soal hari itu. Kadang mereka membahas soal rencana jangka panjang, menabung untuk punya rumah sendiri, mungkin buka warung galon kecil, atau kalau rezeki lebih, beli motor baru. Tapi ada satu obrolan yang akhir-akhir ini mulai muncul lebih sering. "Mas," kata Lela suatu malam sambil menyender di bahu Bayu, "kalau suatu hari aku bisa hamil, Mas siap jadi ayah?" Bayu terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Siap banget, tapi kamu siap juga jadi ibu lagi, mulai dari nol?" Lela mengangguk, matanya lembut. "Justru itu impian aku, mulai hidup dari awal, dengan orang yang gak bikin aku merasa salah jadi perempuan." Beberapa minggu kemudian, Lela mulai merasa aneh. Tubuhnya mudah lelah, mual di pagi hari, dan emosi tak menentu. Awalnya ia pikir hanya kecapekan, tapi nalurinya berkata lain. Ia memutuskan pergi ke klinik kecil, sendirian. Bayu masih kerja. Dan di sana, di ruangan dengan bau antiseptik yang dingin, ia mendengar kabar yang membuat lututnya hampir lemas. "Selamat ya Bu Lela, positif. Usia kandungan kira-kira 6 minggu. Lela pulang sambil menahan tangis bahagia. Ia belum memberitahu Bayu saat itu juga. Ia ingin momen itu jadi sesuatu yang akan mereka ingat. Malamnya, ia menaruh selembar hasil USJ dalam amplop coklat kecil, meletakkannya di atas piring makan Bayu. Begitu suaminya duduk dan membukanya, ia butuh beberapa detik untuk memahami. Lalu matanya membesar.
Ini maksudnya, kamu hamil?" Lela hanya mengangguk sambil menahan senyum dan air mata. Bayu langsung berdiri, memeluk istrinya erat-erat, seolah dunia berhenti sejenak. "Aku bakal jadi ayah."